Baik, Bapak Ibu kami akan juga mengajak semua yang ada di sini dan juga di rumah untuk melihat seperti apa penjurian People of the Year 2023. Kita akan simak bersama tayangan selengkapnya berikut ini. Dalam menentukan siapa saja sosok yang layak mendapatkan penghargaan People of the Year, tentu dibutuhkan penilaian berdasarkan hasil riset dan verifikasi yang faktual. Berbagai parameter telah disusun untuk menjaga objektivitas yang selaras dengan Metro TV, yaitu Knowledge to Elevate. Tahun ini kita memberikan penghargaan kepada para kepala daerah tingkat 2, itu merupakan juga sebuah PR yang membuat kita jadi agak lebih repot ya, karena kita harus mendalami banyak hal sampai ke berbagai macam hal yang terkait dengan kinerja mereka di kabupaten atau wali kota. Ini merupakan sebuah upaya bersama yang pada akhirnya tidak hanya juri tapi juga para researcher itu melakukan berbagai macam aktivitas yang sifatnya penyaringan awal, penyaringan kedua, dan pada akhirnya penyaringan final untuk pada akhirnya kita matangkan siapa yang jadi nominator. People of the Year 2023 ini itu kita sepakat adalah memang orang-orang yang extraordinary, orang-orang yang super excellent di bidangnya masing-masing. Misalnya adalah kategori pelayanan publik atau pemerintahan, kita lihat orang-orang sebagai atau pemimpin yang memang tidak hanya dia bekerja keras, tapi hal yang penting adalah inovasi. Lalu programnya memang berdampak ya. Jadi inovasi dan dampak tampaknya ini menjadi dua karakter, sifat karakter yang kita temukan. Yang dilihat adalah soal sisi kinerja dari pembangunan dan dari entitas pemerintahan yang dinilai, tapi sekaligus juga dampaknya. Jadi ada soal input, ada soal proses, output, dan dampak yang memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Tentunya kita berharap ini tidak saja sebagai penghargaan atau pengakuan atas keberhasilan yang telah diraih di daerah masing-masing dan juga di sektor bisnis masing-masing, tetapi kita juga berharap bahwa dengan adanya penghargaan ini memotivasi mereka untuk bisa berkinerja lebih baik lagi ke depannya dan tentunya menginspirasi pimpinan-pimpinan yang lain juga untuk mencetak keberhasilan dalam bidangnya. Iya, tentu perbedaannya adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang baru. Orang-orang yang kita cari dan kita pilih dari ratusan pejabat kepala daerah. Lalu kemudian perbedaan yang kedua adalah mereka ini di tingkat lebih ke kabupaten atau kota madya. Kalau tahun lalu itu tingkat gubernur yang kita seleksi untuk dapat penghargaan, kali ini ke tingkat kabupaten atau tingkat kota madya dan seleksinya lebih lebar begitu. Kemudian yang ketiga, tentu kali ini ada penekanannya, perbedaannya adalah disatukan dengan tema ulang tahun Metro kali ini, merayakan kebersamaan. Dari segi itu kita mengambil tokoh-tokoh yang inspiratif, yang memberikan situasi atau membuat situasi di daerah mereka masing-masing itu menciptakan situasi kebersamaan di daerah mereka. Pada penghargaan selalu melekat tanggung jawab. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, prestasi, itu ada tanggung jawab. Pertama, prestasi harus tetap dipertahankan. Yang kedua, tetap menjadi inspirasi. Yang ketiga, menjadi teladan. Dan kita beruntung karena dari beberapa People of the Year sebelumnya, kita memilih yang betul-betul punya prestasi yang original dan kita tidak pernah mendengar ada laporan bahwa ada tokoh yang kita pernah kasih sebelumnya kemudian punya reputasi atau prestasi cacat. Jadi harapan kita adalah setiap penerima penghargaan melekat tanggung jawab dan tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat dan bagi siapa saja yang kemudian mengetahui mereka begitu. Sangat menarik ketika kita menjuri atau melakukan rapat juri untuk memilih Person of the Year. Ada yang unik. Tokoh yang kita temukan, kenapa tokoh ini yang dipilih, dan keunikannya itu nanti Anda tahu ketika Anda menyaksikan tayangannya.
Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.